Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan apapun kita hari ini, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan setiap kita, dan itu akan memampukan setiap kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah apa yang sedang terjadi, di tengah-tengah pergumulan hidup setiap orang, bahkan di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara, jadi jangan merasa bahwa kita sendiri yang sedang mengalami persoalan berat atau pergumulan, tetapi seisi dunia hari-hari ini orang sedang mengalaminya. Nah, saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara pada saat kesempatan ini mengenai musuh dari iman. Apa yang menjadi musuh dari iman? Simple, kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah musuh dari iman kita. Nah, sebelum saya mengajak kita sama-sama untuk sharing tentang hal ini, saya mau mengajak kita terlebih dahulu untuk bersama-sama kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak yang teramat sangat baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Di saat kami harus mengalami lembah kekelaman, di saat kami harus mengalami pergumulan, ingatkan kepada setiap kami Bapa, bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendiri. Sebab Engkau selalu menyertai kami dan memampukan kami untuk melalui segala sesuatu yang sedang kami hadapi hari ini. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang membangun iman percaya kami. Kalau mungkin ada di antara kami hari-hari ini yang sedang meragukan akan kasih dan kuasa-Mu, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang mereka hadapi, biarlah lewat renungan pada saat ini, iman mereka boleh dibangkitkan kembali, sehingga dengan demikian iman itu boleh mengalahkan musuhnya, yaitu kekhawatiran yang menguasai hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Saya mau kita buka firman Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, dari kitab Lukas 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Baik, kita akan membaca Lukas 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judul dari perikop ini, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, jikalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.
Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam firman yang baru saja kita baca bersama-sama. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan itu akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya baca kisah tentang Charles Ostrander. Dia adalah seorang pria biasa dari Washington. Suatu saat dia mengalami musibah dan terhempas gelombang laut. Dengan kedinginan air 14 derajat Celcius. Charles ditemukan tenggelam kira-kira 2 kaki di bawah permukaan air. Saat diangkat dari dalam air, ia sama sekali seperti orang yang sudah meninggal. Rekan-rekan dari gereja berlutut dan berdoa di sepanjang pantai. Para medis terus melakukan pernafasan buatan. Meskipun tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dan sebelum tiba di rumah sakit, nadinya kembali berdenyut. Orang tua Charles menyatakan bahwa ini adalah sebuah mujizat Tuhan. Lepas dari karya tangan Tuhan yang telah melakukannya, setidaknya para medis dan sahabatnya telah ikut mendoakannya. Mereka telah menunjukkan bahwa pada akhirnya gunung kemustahilan yang ada di depan mata mereka akhirnya dapat diratakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah hal ini mengajar kepada setiap kita, orang percaya, untuk memiliki iman yang teguh saat melewati pergumulan dan masalah. Dalam keadaan apapun, biarlah kita boleh percaya bahwa saat kita menghadapinya dengan iman yang teguh, di saat kita melewati pergumulan dan masalah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah hal ini mengajar kepada setiap kita, orang percaya, untuk memiliki iman yang teguh saat melewati pergumulan dan masalah dalam kehidupan. Kadang kita dihadapkan pada situasi sulit hingga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita merasa iman yang kita miliki tidak cukup untuk mengimbangi gunung masalah yang besar. Namun Tuhan menegaskan bahwa kita tidak memerlukan iman yang besar untuk mengusir gunung persoalan kita, tapi hanya perlu iman sebesar biji sesawi saja. Yesus tidak membicarakan ukuran iman seperti yang ada dalam pikiran para rasul, tetapi ia berbicara mengenai iman yang hidup, iman yang lahir dari benih firman Tuhan yang telah didengar dan bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Kita dapat mengalahkan setiap gunung kemustahilan di dalam hidup ini, asal kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada firman-Nya. Karena hanya di dalam firman Tuhan terletak kuasanya. Iman yang penuh kuasa lahir dari kepercayaan kita kepada setiap perkataan Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk membangun iman percaya kita dan memperkatakan kepercayaan kita di hadapan Dia
Dengan bersama-sama kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Tuhan cuma minta satu. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup setiap kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman, percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya yang percaya, mari sekali lagi dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kalau di bagian pertama tadi saya berbicara tentang iman, saat ini saya akan berbicara tentang musuhnya iman itu, yaitu kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah nyata dari kehidupan seorang reformator, Martin Luther. Suatu saat dia merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam, sampai-sampai ia lupa bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Pada suatu pagi, ia melihat istrinya memakai pakaian hitam-hitam, serba hitam, layaknya orang yang sedang berkabung. Lalu Luther bertanya, siapa yang meninggal? Kamu belum tahu, Tuhan sudah meninggal, jawab istrinya. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Tuhan tidak mungkin meninggal, ia hidup dalam kekekalan. Sungguh jahat kamu berkata seperti itu. Lalu istrinya menjawab, lalu mengapa hari-hari ini kamu dihantui kekhawatiran? Padahal kamu tahu betul Tuhan itu tetap hidup. Saat itu juga Luther menjadi sadar betapa bijaksananya istrinya menyampaikan bahwa selama ada Tuhan, maka mereka tidak perlu khawatir yang berlebihan. Terkadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Jujur Bapak Ibu Saudara, meskipun kita menyebut diri kita orang percaya, tapi di sisi lain kita sering kali bergumul di area ini. Saat masalah bertubi-tubi hadir, seringkali membuat kita merasa begitu khawatir dan mempertanyakan kembali akan kehadiran Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kebenaran agar iman dari orang percaya tidak digerogoti oleh hal kekhawatiran. Yesus menyatakan bahwa kekhawatiran hanya akan membuang energi dari orang percaya. Bahkan ketika kekhawatiran tidak segera disingkirkan, maka ia akan bermanifestasi menjadi rasa tidak percaya akan kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan. Musuh dari iman adalah kekhawatiran. Kita tidak mungkin beriman sambil khawatir. Sekali lagi saya mau tekankan, kita tidak mungkin mengatakan kita orang yang beriman atau kita mempunyai iman sementara hidup kita diliputi oleh begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kekhawatiran tidak akan mungkin mendatangkan pertolongan Tuhan. Sebagai manusia, wajar kita memiliki perasaan khawatir. Tapi jangan biarkan diri kita terus dikuasai perasaan khawatir tersebut. Percayalah,
Tuhan selalu mampu untuk menolong kita. Kekhawatiran itu ibarat parasit, Bapak Ibu Saudara, yang hanya dengan perlahan akan menggerogoti iman percaya kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Ada sebuah pujian di dalam CD saya yang tentunya pasti akan memberikan kekuatan bagi setiap kita ketika kita mengucapkan setiap perkataan yang ada di dalamnya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Sama-sama katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mungkin hari-hari ini kita sedang merasa begitu letih dan lelah. Bahkan mungkin kita sedang merasa lemah dan tidak berdaya. Firman Tuhan lewat pujian ini mengingatkan kepada setiap kita, justru di dalam kelemahan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, tangan yang perkasa akan senantiasa menopang hidup kita. Dan Dia berjanji orang benar tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Itu sebabnya berharaplah terus kepada Tuhan, sebab daripadanya lah datang pertolongan bagi setiap kita. Dia tempat persembunyian kita. Dia adalah penolong dalam kesesakan. Di saat kita susah, tempat perlindungan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini kita sama-sama mau katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
teduhan, tempat perlindungan. Hanya Engkaulah menara dan perisai selamanya. Hanya Engkaulah buang semua keraguan-keraguan dari hati kita. Berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan atas hidup kita saat ini. Dan apapun yang sedang Dia buat, apapun yang sedang Dia izinkan terjadi atas hidup kita saat ini, percayalah, semuanya untuk kebaikan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, letakkan kepercayaan dan pengharapan kita hanya di dalam tangannya. Sebab Dia yang memelihara hidup kita itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dan Dia bukanlah Tuhan yang bekerja separuh jalan. Itu sebabnya dengan yakin biarlah kita boleh percaya, kalau di tengah-tengah perjalanan hidup kita mengalami begitu banyak peperangan, begitu banyak hal yang menakutkan dan menguatkan hidup kita, percayalah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam sisa perjalanan hidup kita ini. Itu sebabnya sekali lagi mari pegang kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu satu-satunya modal bagi kita untuk kita bisa menarik kuasanya bekerja atas hidup masing-masing kita. Dan kita disebut orang yang berbahagia ketika kita meletakkan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Tuhan pembuat mujizat, terima kasih buat janji-Mu. Ketika kami senantiasa belajar percaya kepada firman-Mu, maka tidak ada satupun gunung persoalan yang tidak dapat kami selesaikan. Dunia boleh menekan iman kami dan berkata tidak ada lagi harapan. Namun kepercayaan kami kepadamu tidak akan dipengaruhi oleh apa yang kami lihat, oleh apa yang kami rasakan, bahkan tidak juga ditentukan oleh apa yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini. Bahkan di saat keadaan di sekeliling kami sudah kelihatan begitu mustahil sekalipun, kami tetap berpegang kepada firman-Mu atas hidup kami, bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Justru di balik kemustahilan yang ada, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Ajar kami untuk tetap berharap dan percaya, apapun dan bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun, tak akan kami berhenti percaya kepada-Mu Tuhan. Mari semua yang setuju dan percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita dengan segala hormat di hadapan Tuhan. Bapa, kami menengadahkan tangan kami di hadapan-Mu saat ini, memohon berkat-Mu Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada-Mu, di dalam Putra-Mu dan di dalam Roh Kudus.
persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menerima berkat yang terbaik saat ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.